Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billahi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syekh Marzuki mengatakan Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'oya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayam. Nah, ini melengkapi beberapa nabi-nabi yang beberapa rasul ya, jumlahnya 25 yang wajib diyakini, wajib diketahui oleh semua umat Islam. Jadi secara mayoritas, kebanyakan dari 25 nabi ini rata-rata atau mayoritasnya itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Sebagai contoh ini misalkan ya, Nabi Harun bin Imran bin Qohad bin Lawi bin Yakub bin Ibrahim. Nabi Musa sama, Musa bin Imran bin Qohad bin Lawi bin Yakub bin Ibrahim. Bin Ishak bin Ibrahim ya, bin Ishak bin Ibrahim. Yakub, Ishak, Ibrahim. Nabi Ilyasa bin Oktob Ibnul Ajuz, itu juga termasuk dari Bani Israel. Kemudian Dzulkifli bin Ayub. Dzulkifli bin Ayub. Ayub itu kemarin ya. Itu keturunan dari Ais bin Ishak bin Ibrahim. Tuh Nabi Ayub ya, Nabi Ibrahim kan ya. Ya. Nabi Syuaib itu pun juga dari keturunan Madian bin Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim kan ya. Terus Nabi Daud itu nasabnya bersambung kepada Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim juga. Sulaiman anaknya Nabi Daud tadi. Nah, sekarang Ilyas itu nasabnya bersambung kepada Nabi Harun. Nah, Harun kan masih keturunan Nabi Ibrahim tadi kan. Kemudian Nabi Yunus bin Matta. Ini siapa ini? Ini nggak disebutkan siapanya ini. Nabi Yunus bin Matta yang nggak disebutkan di sini. Dan Nabi Zakaria itu keturunan dari Nabi Sulaiman, sama keturunan Nabi Ibrahim kene kan. Sulaiman bin Daud, terus nyambung ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yahya nggak disebutkan ini ya. Nabi Zakaria Bani Israel kene. Dan Nabi Isa nggak disebutin. Bin Maryam binti Imran juga sih sebenarnya mah. Cuman Imran kesananya itu nggak disebutin di sini. Nah, terakhir Nabi Muhammad ke atas ke Adnan, dari Adnan terus ke atas ke Qaidar, ke Ismail, ke Ibrahim kan ya. Sehingga yang mayoritas nabi itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku cucu nabi, genetiknya berbeda dengan para keturunan Nabi Ibrahim yang lain mayoritas. Dobol. Aisa wa Taha khatimun da'waya wa Taha lan utai Nabi Muhammad iku khatimun, iku penutup ya. Da'waya mongko ninggalaken sasar, ninggalaken sapa sira ghayan aslinya ya. Ghayan ing kesasaran ing kesesatan. Nah, jadi Nabi penutup itu ya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada nabi lagi. Adapun Nabi Isa itu kan kemarin sudah kita jelaskan beberapa kali ya, bahwa bisa jadi Nabi Isa itu merupakan
apa bahasanya, isyarat atau apa, merupakan simbol ya, simbolis. Ya, Mahdi simbolis juga, Dajjal simbolis juga. Sehingga setelah Nabi Muhammad ya nggak ada nabi lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Itu ada perselisihan para ulama. Itu ada yang mengatakan Nabi Khidir itu seorang nabi, ada yang mengatakan beliau adalah seorang yang soleh, wali gitu. Jadi nggak masuk dalam kategori nabi. Pro kontra itu, bro. Dan status Nabi Khidir itu apakah masih hidup atau tidak, itu pun juga pro kontra ya. Yang jelas kalau iya bahwasanya Nabi Khidir itu bukan seorang nabi, ya selesai. Tapi kalau beliau seorang nabi, nah itu pun juga tidak wajib untuk diyakini bahwa beliau adalah seorang nabi. Khidir ya, Nabi Khidir. Karena sering kalinya itu disebut nabi Khidir baik. Jadi bedanya apa antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi yang lain? Bahwa Nabi Muhammad itu kerasulannya itu menyeluruh ke seluruh alam semesta. Artinya apa? Karena Nabi Muhammad itu merupakan pelengkap dari nabi-nabi yang sebelumnya, sehingga ya orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang yang beragama Nasrani, seharusnya mereka itu mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena pelengkap. Namanya pelengkap berarti kan dia itu mengoreksi ajaran-ajaran dari, mengoreksi atau melengkapi ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, karena secara umum ya, semua nabi-nabi terdahulu itu tauhidnya ya sama. Tauhidnya sama. Nah, cuman cara ibadahnya yang beda. Terus ibadahnya gimana? Tutunya nyaho. Karena yang dijelaskan dalam Al-Quran gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu sholatnya duhur. Terus Nabi siapa lagi asar, Nabi siapa lagi maghrib, Nabi siapa lagi isya, Nabi siapa lagi subuh. Itu nggak ada keterangan sama sekali. Sehingga ya buat apa nyari-nyari hal yang seperti itu? Nah, pada hakikatnya ya semuanya itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu adalah pelengkap dari semua ajaran-ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu atau ajaran-ajaran para nabi, para rasul-rasul yang sebelumnya. Tuh, makanya banyak ayat yang menyebutkan keutamaan atau status dakwahnya Nabi Muhammad itu menyeluruh ke seluruh umat manusia. Di antaranya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami utus kepada wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia tanpa terkecuali ya. Bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kepada wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang, welas asih kepada alam semesta beserta isinya. Maka di sini dalam sebuah riwayat muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, matsali sebagai pelengkap dari penjelasan yang sebelumnya tadi itu ya. Matsali wa matsalul anbiya'i min qabli. Jadi perumpamaan antara diriku dengan para nabi-nabi yang sebelumku itu kamatsali rajulin, seperti perumpamaan seorang laki-laki bana bunyana, yang membangun sebuah bangunan. Fa ahsanahu, maka bangunan itu diperbaiki, finishing. Wa ajmalahu, sama diperindah, dipercantik. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu, kecuali ya satu pojokan gini yang belum diplester atau nggak lengkap. Labinatin itu satu apa? Kalau bata itu satu apa namanya? Satu buah ya. Satu buah bata gitu. Labina itu aslinya satu lembar bata gitu, atau satu lembar ya bata lah pasnya ya. Selain bata itu apa?
selempeng, nah, selempeng bata gitu. Jadi kalau keramik ini labinah namanya, labinah satu lempeng, entah itu batu, entah itu terbuat dari tanah atau terbuat dari batako dan lain-lainnya. Itu labinah namanya. Min zawiyatin min zawayah, di pojokannya, di salah satu pojokan itu ada yang nggak lengkap, ibarat ada yang bolong gitulah. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu kemudian faja'alan nasu yatufuna bihi, kemudian orang-orang itu mulai mengelilingi bangunan itu. Wa ya'jabuna lahu, takjub, hebat amat ya bangunan. Halau di hadhihi labinah, kemudian dia mengatakan ini ada yang kurang ini. Di pojokan ada satu nih yang bolong ini, harusnya kurang satu batako lah ya. Di pojokannya kok nggak ada ini, harusnya kalau ada itu mantap, luar biasa gitu. Sempurna. Fa'anal labinah, maka saya ini, kata Rasulullah, itulah satu lempeng batako tadi itu atau bata. Wa ana khatamun nabi, dan saya ini adalah penutup para nabi. Nah, sehingga setelah Nabi Muhammad itu ya nggak ada lagi nabi. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nah, ini kan katakanlah ada dua pandangan lah ya. Yang pertama itu mengatakan Nabi Isa itu simbolis sebagai bentuk perjuangan umat Islam ini untuk menegakkan keadilan, menegakkan ajaran Rasulullah, untuk mendirikan kembali, berpegang teguh lebih kokoh terhadap ajarannya Nabi Muhammad, simbolis. Kemudian katakan bahwa Nabi Isa itu sosok yang ada lah. Biar saya ini nggak di framing nanti sama netizen. Gimana? Ya syariatnya itu syariat Nabi Muhammad. Syaratnya syarat Nabi Muhammad. Nah, makanya kenapa simbolis ini bahwa syaratnya Nabi Muhammad ji. Kalau dia ini kalau Nabi Isa ini tidak membawa syariat Nabi Muhammad, tidak menegakkan syariat Nabi Muhammad, dia bukan Nabi Isa berarti kan. Terus Imam Mahdi Sarabai, kalau Imam Mahdi kan bukan Nabi dia. Nah, artinya Rasulullah itu ya penutup ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhir zaman ini. Kan ibaratnya begini loh bro, Rasulullah itu kan dalam hadisnya itu memberikan gambaran ana wal qiyamah kahataini, saya dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ini bisa antara satu jari dengan jari yang lain, atau antara satu ujung jari dengan ujung yang lain. Apa ini maksudnya? Sangat dekat, tapi sangat dekat ayatnya 1500 tahun dan kiamat. Nah, ya artinya memang itu rahasia Allah, karena kan memang ketika Nabi Muhammad itu ditanya tentang hari akhir, hari kiamat, malaikat Jibril yang berbentuk salah satu sahabat Nabi dengan fisiknya Dihyah Al-Kalbi, ganteng mana kayak kemudian dia berhadapan dengan Rasulullah. Qala Muhammad akhbirni anis sa'ah, Muhammad kasih tahu saya tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anhu bi'alam minas sa'il. Ya, orang yang ditanya, saya maksudnya itu nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya udah, kamu itu yang lebih tahu, kasih tahu aja ke saya gitu. Berarti udah tahu. Karena bentuk wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu kan 3 bentuk. Terkadang Nabi Muhammad itu min wara'i hijab, di belakang tabir. Ya, artinya nggak kelihatan siapa yang ngasih tahu, tiba-tiba tek ada gitu di hati. Ya. Kemudian malaikat Jibril, seperti tadi yang di hadis Jibril itu ya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, kemudian akhbirni anis sa'ah, hari kiamat. Tahu? Nah, itulah salah satu bentuk dari apa? Penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tahu itu. Qala mal mas'ul anhu bi'alam minas sa'il, yang nanya itu
Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang nanya. Nah, kalau antara al-hufat al-urata ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau itu akan melihat di akhir-akhir itu al-hufat al-urata, orang-orang yang al-hufah nggak pakai telapak kaki, nggak pakai sendal. Al-hufata al-urata, di mana mereka itu suka bertelanjang dada. Ru'a asya'i, di mana mereka itu adalah para pengembala kambing, pengembala onta yang hidupnya di padang pasir. Cuman di sekarang ini atau di tanda-tanda hari akhir itu ya tatawaluna fil bunyan, mereka itu membuat gedung-gedung tinggi. Burj Khalifah, di mana itu? Di mana itu? Banyak saingannya. Burj Khalifah di mana sih itu? Di Dubai. Dubai ya? Banyak sekali. Banyak ya? Udah nggak tertinggi lagi sekarang? Ada saingannya, emang lagi mau dibangun. Oh, Tapi belum sampai ke enggak ya? Masih mega. Masih ya. Mana ada yang nanya? Nah itu kan padang pasir semuanya. Cuman dibikin apa gedung-gedung bertingkat-tingkat saling Ya. saling saingan teh mana yang paling tinggi, paling tinggi, paling megah dan seterusnya tawal fil bunyan. Kemudian apa tuh redaksinya tuh? Poho bro, Arba'in Nawawiyah. Terus wa antalidal amatu rabbataha, dan engkau akan melihat al-amah. Nah, di sini ada banyak hal ini. Ada banyak penafsiran. Penafsiran pertama itu ya budak perempuan yang melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan al-amah ya amatullah, hamba Allah perempuan biasa, perempuan wanita. Cuman dia ini apa? Dilunjak ku anakna. Itu penafsiran kedua ya. Dilunjak ku anakna. Nanti tadi teh ya anak berani bentak-bentak ke ibunya. Makanya bahasanya tuannya. Seolah-olah si anak ini yang dipertuan oleh ibunya. Tanda akhir itu. Nah, terus dan seterusnya pokoknya. Ada masalah. Jadi itu tanda-tanda hari kiamat. Artinya apa? Dengan fenomena yang terjadi ini ya, alaika binafsik, masing-masing baik. Artinya untuk membenahi diri, atau masing-masing aja sendiri. Meskipun tidak melepaskan diri dari kemaslahatan atau kepentingan umat Islam. Karena mana Muhammad itu kan selalu yang dibicarakan itu adalah kemaslahatan umatnya, bahkan untuk kemaslahatan keluarga sendiri, anak sendiri, istri sendiri itu kekurangan. Tetapi untuk kemaslahatan umat, nah beliau selalu memperhatikannya, bahkan sampai meninggal dunia itu ummati gitu bro. Terus ya pertanyaan tuh. Berarti sekarang udah ada sekarang itu udah ada ya ciri-ciri Tanda kiamat. Ya itu dengan diutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat bro. Dengan diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini, diutusnya Nabi Muhammad itu udah jadi tanda kiamat. Akhir zaman guys. Dan sekarang waktu itu lama ya. Atau cuman kan kalau satu hari di akhirat ka'alfi yaumin mimma ta'udun. Nah, seperti satu hari aja itu seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kalian ketahui, yang kalian itu satu hari di akhirat. Berarti kakarak sapoe setengah eta. Baru sehari setengah kalau dibandingkan dengan hari akhirat ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini yang nanya tentang Balawi gitu supaya rame gitu lah. Bas, Allah Ta'ala alam.